Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan video yang berjudul DNA. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Karina Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menggambarkan struktur DNA. Dasar teori. DNA pertama kali ditemukan pada tahun 1869, tetapi mengandalkan dalam pewarisan genetik tidak ditunjukkan sampai tahun 1943. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick dibantu oleh karya ahli biofisika Rosalind Franklin dan Maurits Wilkins menentukan bahwa struktur DNA adalah polimer helix ganda atau spiral yang terdiri dari dua untai DNA yang dililitkan satu sama lain. Terobosan tersebut membawa kemajuan yang signifikan dalam pemahaman ilmuwan tentang replikasi DNA. DNA manusia memiliki sekitar 3 miliar pangkalan dan lebih dari 99% pangkalan itu sama pada semua orang karena molekul DNA yang sangat panjang. Hal ini membuatnya tidak dapat masuk ke dalam sel tanpa kemasan yang tepat. Maka agar muat di dalam sel, DNA digulung erat dengan struktur yang disebut kromosom. Setiap kromosom mengandung satu molekul DNA. Secara keseluruhan, manusia memiliki 23 pasang kromosom yang semuanya ditemukan di dalam inti sel. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi DNA. 2. Jelaskan bagaimana proses sejarah penemuan DNA, struktur RNA, dan struktur DNA. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Struktur RNA dan struktur DNA. DNA adalah pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk reproduksi, berkembang, dan hidup. DNA terdiri dari dua utas benang polinukleotida, bentuknya pun seperti tangga yang berpilin atau yang disebut dengan double helix. Struktur DNA ini ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick dari foto sinar X. Benang polinukleotida tersebut berisi nukleotida dengan jumlah yang banyak. Nukleotida memiliki 4 macam susunan, yaitu guanosin deoksiribonukleotida, adenosin deoksiribonukleotida, timidin deoksiribonukleotida, dan sitidin deoksiribonukleotida. DNA adalah senyawa besar atau polimer yang tersusun dari beberapa nukleotida. Nukleotida sendiri terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada 4 jenis nukleotida yang menyusun DNA yang dibedakan berdasarkan komposisi basa nitrogennya, yaitu basa adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nukleotida pada DNA saling menempel dalam dua untaian panjang yang membentuk struktur helix atau spiral ganda. Bentuk helix ganda ini mirip tangga yang memutar dengan molekul fosfat dan gula sebagai sisinya, dan basa nitrogen ialah alat tangganya. Basa nitrogen pun selalu berasal dari untaian helix ganda. Adenin berasal dari guanin, dan berasal dari sitosin. Gugusan gula ribosa, gugusan basa nitrogen, dan gugusan asam fosfat. RNA mempunyai asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida dari unit-unit mononukleotida. Polimer RNA
tersusun dari ikatan yang berselang-seling antara gugus fosfat 1 nukleotida dengan gugus gula ribosa dan gugus nukleotida yang lainnya. Pembahasan 1. Struktur DNA. DNA merupakan molekul pewarisan sifat. DNA juga termasuk ke dalam molekul dasar yang menentukan semua karakteristik setiap organisme. Artinya, tiap organisme pasti memiliki DNA, baik itu uniseluler maupun multiseluler. DNA juga memiliki polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan dari banyak nukleotida dari ujung-ujung yang membentuk satu rantai DNA panjang. Ukuran panjang DNA dapat diukur dari jumlah nukleotida yang tergabung ke dalamnya. DNA berbentuk seperti rantai panjang yang saling berpilin dengan struktur double helix. Setiap nukleotida berisi gugusan gula deoksiribosa, gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon, dan gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom karbon nomor 1 dari gula. Basa nitrogen yang ada pada DNA berisi basa pirimidin atau sitosin dan timin, dan basa purin yakni guanin dan adenin. Ikatan gula dan basa itu disebut dengan nukleosida. Berikut adalah struktur dari DNA. Ada 3 struktur DNA, yakni 1. Struktur primer. DNA tersusun dari monomer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 1 basa nitrogen berupa senyawa purin atau pirimidin, 1 gula pentosa berupa 2 deoksiribosa dalam bentuk furonosa, dan 1 molekul fosfat. 2. Struktur sekunder. Salah satu sifat biokimia DNA yang menentukan fungsinya sebagai pembawa informasi genetik adalah komposisi basa penyusun. Struktur tersier, kebanyakan DNA virus dan DNA mitokondria merupakan molekul lingkar. Hal ini terjadi karena kedua untayan polinukleotida membentuk struktur tertutup yang tidak berujung. Struktur RNA. Di dalam tubuh, RNA biasanya ditemukan di dalam nukleus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa, sementara urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Gambar berikut adalah struktur daripada RNA. Basa nitrogen RNA tersusun atas basa pirimidin, yakni urasi dan sitosin, dan basa purin, yakni adenin dan guanin. RNA diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu RNA-D sebagai pembawa kode genetik, RNA-R sebagai adaptor, dan RNA-T sebagai penerjemah sandi genetika ke dalam urutan basa polipeptida. Perbedaan DNA dan RNA. 1. Letak DNA yakni inti sel, letak RNA inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Bentuk DNA pita spiral ganda, bentuk RNA pita tunggal. 3. Komponen gula DNA yakni deoksiribosa, komponen gula RNA yakni ribosa. Ukuran DNA sangat panjang, ukuran RNA pendek. Basa nitrogen DNA purin yakni adenin dan guanin, sedangkan pirimidin yakni sitosin dan timin. Basa nitrogen RNA purin adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin yakni sitosin dan urasil. Kadar DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Kadar RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. 7. Fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Fungsi RNA yakni sintesis protein. Kesimpulan 1. Struktur DNA terdiri dari gula pentosa deoksiribosa yang mengikat fosfat dan basa sehingga berupa rantai double helix. 2. Struktur RNA terdiri dari gula pentosa ribosa yang mengikat fosfat dan basa berupa untayan panjang atau helix tunggal. 3. Struktur DNA dibagi menjadi 3, yakni struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. 4. RNA diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu RNA-D sebagai pembawa kode genetik, RNA-R sebagai adaptor, dan RNA-T sebagai penerjemah sandi genetika ke dalam urutan basa polipeptida.
Sekian dan terima kasih.